Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari kelompok 14 TBP Hukum Acara Perdata. Saya Lintang Satyanugraha dengan NIM E0024228. Saya Aryadi Kusuma dengan NIM E0024020. Di dalam video kali ini kami akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang tugas TBP kami, yaitu yang pertama menjelaskan kasus posisi dari perbuatan melawan hukum, dan pada kasus ini adalah pencemaran lingkungan. Dan selanjutnya kami juga akan menjelaskan kami selaku Arsa Kusuma Law Firm and Partners untuk menyusun surat gugatan mewakili pihak yang menjadi korban di kasus ini. Simak penjelasannya. Oke, jadi izinkan saya untuk menjelaskan terkait kasus posisi kita. Slamet Riyadi adalah seorang petani yang tinggal di Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Ia telah menggarap sawah seluas 2 hektar di tepi Sungai Bengawan selama lebih dari 20 tahun. Sawah tersebut menjadi satu-satunya sumber penghidupan bagi dirinya dan keluarganya, dengan mengandalkan aliran Sungai Bengawan sebagai sumber irigasi utama. Nah, pada tahun 2024, PT Karya Jaya Sentosa mulai beroperasi sebagai perusahaan tekstil di kawasan industri Sukoharjo yang letaknya berada di hulu Sungai Bengawan. Dalam proses produksinya, perusahaan tersebut menghasilkan limbah cair yang mengandung zat pewarna sintetis, klorin, dan logam berat. Berdasarkan izin lingkungan yang dimilikinya, perusahaan wajib mengoperasikan instalasi pengolahan air limbah IPAL sebelum membuang cairan apapun ke air. Namun, kewajiban tersebut tidak dijalankan. PT Karya Jaya Sentosa secara rutin membuang limbah cair hasil produksi langsung ke Sungai Bengawan tanpa melalui proses pengolahan apapun. Pembuangan dilakukan setiap malam hari untuk menghindari pengawasan petugas. Pada Januari tahun 2026, Slamet Riyadi mulai menyadari ada yang tidak beres. Air Sungai Bengawan yang biasanya jernih berubah warna menjadi kehitaman dan berbusa. Bau menyengat tercium dari arah sungai, dan ikan-ikan di saluran irigasi sawahnya ditemukan mati secara massal. Slamet Riyadi kemudian melaporkan kondisi ini kepada Dinas Lingkungan Hidup atau yang biasa kita sebut sebagai DLH Kabupaten Sukoharjo. Kemudian pada Februari 2026, DLH turun ke lapangan dan melakukan pemeriksaan hasil uji laboratorium terhadap sampel air Sungai Bengawan, yang dimana mengkonfirmasi bahwa kandungan polutan di sungai termasuk logam berat dan zat kimia berbahaya melebihi ambang batas baku mutu lingkungan dan bersumber dari limbah tekstil. Dalam berita acara pemeriksaan, DLH menyatakan PT Karya Jaya Sentosa sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran tersebut. Nah, akibat air irigasi yang telah tercemar, tanaman padi milik Slamet mati sebelum masa panen. Tanah sawahnya mengeras, menghitam, dan kehilangan kesuburannya. Pada musim tanam Oktober 2025, ia mengalami gagal panen total. Slamet terpaksa mengeluarkan biaya tambahan untuk pengapuran dan pemulihan lahan agar sawahnya bisa kembali ditanami. Selama kurang lebih 3 bulan, ia tidak memiliki penghasilan sama sekali. Kerugian yang dialami Slamet meliputi kerugian material berupa hilangnya hasil panen senilai 28 juta dan biaya pemulihan lahan sebesar 12 juta, serta kerugian imaterial berupa tekanan psikologis dan hilangnya mata pencaharian selama 3 bulan yang dinilai sebesar 30 juta. Total kerugian yang ditanya mencapai 70 juta. Atas peristiwa tersebut, Slamet Riyadi kemudian menunjuk dan memberi kuasa hukum kepada Arsa Kusuma Law Firm and Partners untuk mewakili dan mendampingi dirinya dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum terhadap PT Karya Jaya Sentosa guna menuntut pertanggungjawaban serta ganti kerugian atas pencemaran lingkungan yang terjadi. Nah, kemudian untuk surat gugatannya kita jelaskan pada slide selanjutnya. Nah, berdasarkan kasus posisi yang telah dijelaskan tadi, di sini sudah terdapat PowerPoint mengenai gugatan yang diajukan. Di sini sebagai pihak penggugat adalah Slamet Riyadi, pekerjaannya sebagai petani, kemudian dia tinggal di Jalan Jati nomor 11, RT 02, RW 03, Desa Mulur, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Mengelola sawah 2 hektar di tepi Sungai Bengawan Solo selama lebih dari 20 tahun. Sawah adalah satu-satunya sumber penghidupan keluarganya. Nah, di sisi tergugat ada PT Karya Jaya Sentosa, bidang usahanya adalah industri tekstil, kemudian kawasan industri Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Mulai beroperasi tahun 2024 di hulu Sungai Bengawan Solo, menghasilkan limbah cair mengandung zat pewarna sintetis, klorin, dan logam berat. Kemudian dasar hukum dan unsur perbuatan melawan hukumnya.
Dasar hukumnya adalah pasal 1365 KUH Perdata, Jungto pasal 40, Jungto pasal 87, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Kemudian unsur perbuatan melawan hukumnya adalah yang pertama, perbuatan melanggar hukum. Tergugat secara sengaja membuang limbah cair produksi langsung ke Sungai Bengawan Solo tanpa melalui IPAL, bertentangan dengan izin lingkungan yang dimilikinya. Kemudian yang kedua adalah kesalahan atau dolus. Tergugat bertindak secara sengaja melakukan pembuangan limbah di malam hari untuk menghindari pengawasan petugas. Unsur kesalahan terbukti secara nyata. Kemudian yang ketiga adalah kerugian material 40 juta hilangnya hasil panen plus biaya pemulihan lahan, dan kerugian imaterial 30 juta rupiah dalam sisi tekanan psikologis dan kehilangan mata pencaharian. Kemudian yang keempat adalah hubungan kausalitas. Kerugian penggugat merupakan akibat langsung dari pembuangan limbah tergugat, sebagaimana terbukti dari hasil uji laboratorium DLH Kabupaten Sukoharjo. Kemudian surat gugatan atau identitas dan tujuan. Kuasa hukum di sini ada Arsa Kusuma SHMH, pekerjaannya sebagai advokat di Arsa Kusuma Law Firm & Partners, Jalan Dr. Rajiman nomor 214, Kelurahan Kemlayan, Kecamatan Serengan, Surakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 21 Februari 2026. Penggugat dan tergugatnya sudah dijelaskan tadi. Kemudian deposita gugatan atau duduk perkaranya. Poin 1-2. Penggugat adalah petani yang menggarap sawah 2 hektar di tepi Sungai Bengawan Solo selama lebih dari 20 tahun. Tergugat mulai beroperasi tahun 2024 di hulu sungai. Kemudian poin 3-4. Tergugat wajib mengoperasikan IPAL berdasarkan izin lingkungannya. Namun kewajiban tersebut tidak dijalankan. Limbah dibuang langsung ke sungai setiap malam hari. Kemudian di poin 5-6, Januari 2026 penggugat menemukan kondisi sungai yang tidak wajar. DLH turun lapangan dan hasil lab membuktikan pencemaran logam berat dan zat kimia berbahaya bersumber dari limbah tekstil. Kemudian di poin 7, tanaman padi mati sebelum masa panen. Tanah mengeras, menghitam, kehilangan kesuburan, gagal panen total Oktober 2005. Penggugat tidak berpenghasilan kurang lebih 3 bulan. Dan di poin 8-10, berdasarkan pasal 1365 KUH Perdata Jungto pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, perbuatan tergugat memenuhi seluruh unsur perbuatan melawan hukum sehingga wajib bertanggung jawab atas seluruh kerugian penggugat. Kemudian selanjutnya masuk ke dalam petitum atau tuntutan penggugat primer. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan. Ketiga, menyatakan menurut hukum bahwa tergugat yaitu PT Jaya Sentosa telah melakukan perbuatan melawan hukum atau PMH berupa pencemaran Sungai Bengawan Solo. Yang keempat, menghukum tergugat membayar ganti rugi kepada penggugat sebesar 70 juta rupiah, yang dimana yaitu 40 juta berupa kerugian material, 30 juta berupa kerugian imaterial secara seketika dan sekaligus. Kelima, yaitu menghukum tergugat segera menghentikan pembuangan limbah cair tanpa pengolahan dan mengoperasikan IPAL sesuai ketentuan izin lingkungan. Yang keenam, menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan lebih dahulu sekalipun ada upaya hukum verzet, banding, atau kasasi. Yang ketujuh, yaitu menghukum tergugat membayar biaya yang timbul dari perkara ini. Subsidiar memutus perkara ini dengan seadil-adilnya, yaitu ex aequo et bono. Kesimpulan. Jadi berdasarkan terkait kasus posisi dan surat gugatan tadi, dapat diambil kesimpulan yaitu yang pertama, PT Karya Jaya Sentosa terbukti membuang limbah cair tanpa IPAL secara sengaja ke Sungai Bengawan Solo. Yang kedua, seluruh unsur perbuatan PMH atau perbuatan melawan hukum yaitu yang tercantum dalam pasal 1365 KUHP telah terpenuhi. Yang ketiga, penggugat Slamet Riyadi menderita kerugian total 70 juta yang dimana itu terdapat kerugian material dan imaterial. Yang keempat, penggugat melalui kuasa hukum Arsa Kusuma menuntut ganti rugi dan penghentian pembuangan limbah. Sekian dari kami, terima kasih.